ke depan selaku dari Bayaran Gereja Indonesia. Jadi hari ini teman-teman kita akan kenalan sama kedua-dua apa kenalan gereja itu apa dan seperti apa sih, dan teman-teman kenapa sih mesti jadi pengusaha gitu ya. Kita akan nanti bareng-bareng diskusi bersama Pak Asep. Boleh diminta untuk rekamannya? Izin di pakai iya di. Oke teman-teman ya, nanti kita kenalan juga Pak Asep itu siapa sih? Ya, tadi udah mau kenalin sedikit, jadi ketua yayasan dari Gereja Indonesia. Gereja itu apa? Kenapa ada Umar Usman lahir? Kenapa Dompet Duafa lahir? Kita langsung saja sambut kepada Pak Asep. Persilakan, boleh tepuk tangannya teman-teman semuanya. Sip. Saya izin minum sebentar boleh ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dilipat-lipat, lalu ditaruh di dalam lemari. Karena jawab salamnya kurang semangat, izin saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat. Saya juga semangat isinya kan. Pagi-pagi yang cerah gini harus full power, ya. Harus full semangat, full ceria, full happy, full bahagia. Karena PR anak-anak zaman sekarang itu mental health. Ya. Jadi salah satu faktor yang bisa membuat teman-teman bahagia itu apa? Mindset, pola pikir. Maka pola pikir itu, mindset itu harus perlu teman-teman kemudian jaga. Ya, kemarin saya cukup terhenyak tatkala membaca sebuah berita ada seorang ibu muda punya anak 2 ditemukan tewas oleh suaminya ketika kembali ke rumah. Dan ibunya itu menulis sebuah surat, bahasanya bahasa Sunda. Saya terhenyak karena saya orang Sunda, tahu itu artinya apa. Ujung-ujungnya masalah ekonomi, ujung-ujungnya mental health, ujung-ujungnya pola pikir. Ya. Dia bunuh anaknya yang masih balita, dia bunuh anak juga laki-laki yang pertama yang masih usia SD, dan dia juga bunuh diri. Ini PR kita bersama-sama. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman hari ini yang kemudian bergabung di Umar Usman batch ke-13 punya mindset yang kuat, punya karakter yang kokoh. Karena karakter, mental, value, nilai itu menjadi sebuah pondasi yang kuat untuk keberhasilan teman-teman. Saya ingin berikan salah satu nasihat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bagaimana pentingnya mindset yang harus teman-teman miliki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, perhatikan pikiranmu. Karena pikiranmu akan mempengaruhi ucapanmu. Semua bermula dari pikiran. Semua bermula dari mindset. Ibnu Qayyim mengatakan perhatikan pikiranmu, karena pikiranmu akan mempengaruhi lisanmu, ucapanmu, perkataanmu. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan lagi, perhatikan perkataanmu, perhatikan ucapanmu, perhatikan lisanmu, karena ia akan mempengaruhi tindakanmu. Akan mempengaruhi perbuatanmu. Lalu melanjutkan, perhatikan perbuatanmu, perhatikan tindakanmu, karena dia akan menjadi kebiasaanmu. Habit, kebiasaan. Lalu Ibnu Qayyim menyampaikan lagi, perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu, watakmu. Dan yang terakhir beliau sampaikan, perhatikan watakmu, perhatikan karaktermu, karena dia akan mempengaruhi nasibmu. Nih. Begitu pentingnya sebuah mindset, begitu pentingnya sebuah pola pikir. Allah menambahkan, ya, berbaik sangkalah kepada Allah. Sungguh Allah begitu prasangka hambanya. Nah, ini poin penting buat teman-teman semua yang hari ini baru masuk, baru mulai belajar di kampus bisnis Umar Usman. Yakinlah, ya,
13 tahun kampus ini berdiri, saya bisa melihat banyak alumni yang sukses, yang berhasil. Pondasi utamanya apa? Karakter, value, nilai, itu yang kokoh. Di dalam karakter, di dalam value ada adab, ada etika. Itu yang perlu teman-teman kemudian tumbuhkan dan lahirkan. Maka insya Allah kesuksesan akan menjadi sebuah hal yang tidak sulit teman-teman capai. Ya, jadi jangan sampai masuk Umar Usman, tujuannya apa? PT, tujuannya uang. Uang bukan segala-galanya. Nanti saya akan share. Baik teman-teman, izin perkenalkan saya, boleh next slide? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Izin saya menyampaikan diri, nama saya Asep Hendriana. Kalau di lingkungan kampus Umar Usman bisa dipanggil Mr. Hands. Ya. Dulu waktu awal Umar Usman tahun 2012 akhir, 2013 awal, saya diamanahi wakil rektor di Umar Usman. Lalu dilanjutkan menjadi rektor. Ya, dan hari ini rektornya diamanahi oleh Misli. Ya, ada yang kenal Misli? Misli Zulaiha. Nah, itu rektor. Sebelumnya itu saya. Hari ini saya diamanahkan menjadi CEO Grid Indonesia atau Yayasan Pendidikan Umar Usman. Mengelola seluruh program pendidikan dan budayanya Dompet Duafa. Ya. Selain menjadi CEO Grid Indonesia, saya diamanahkan juga 2 perusahaan menjadi komisaris ya di PT Mandiri Insan Berdaya atau Institut Kemandirian di daerah Serpong, satu lagi PT Inspirasi Melintas Zaman IMZ. Bergerak di bidang training, consulting dan juga research, riset. Nah, ini sekelumit tentang profil saya. Beberapa saya juga menjadi dosen di kampus Budi Bakti, punya Dompet Duafa juga, dan di beberapa kampus lain sifatnya dosen terbang saja. Ya, nah ini beberapa sekilas terkait profil saya. Kalau next ada mau diskusi segala macam, nanti bisa minta nomor saya ke panitia, silahkan. Saya sangat senang untuk berbagi, sharing, diskusi dengan teman-teman yang mau bertumbuh, yang mau growth, yang mau berkembang, yang mau sukses. Saya senang banget. Bisa, kalau bisa berbagi. Next slide boleh. Nah teman-teman, hari ini saya diberikan amanah oleh kampus Umar Usman memberikan sedikit literasi pengetahuan terkait dengan Dompet Duafa dan Umar Usman secara umum. Ya, tadi sudah ditanya oleh teman-teman panitia matrikulasi ya bahwa hadirnya Umar Usman tidak lepas dari lahirnya Dompet Duafa. Ada yang tahu Dompet Duafa? Kalau saya bilang Dompet Duafa, apa yang ada dalam benak teman-teman semua? Dompet Duafa, apa dalam benak teman-teman semua? Zakat misalnya. Oke, selain zakat apa kira-kira? Infak, apa lagi? Yayasan, oke, good, bagus. Apalagi? Peduli, yes. Great, apalagi ayo? Zakat, infak, yayasan, peduli, apa? Kalau ada nama Dompet Duafa, apa yang kemudian terlintas sekilas dalam kepala teman-teman semua? Kemanusiaan, apalagi? Ayo. Lembaga amal, oke. Apalagi? Apa? Sedekah, oke. Bagus, apalagi ayo? Ini sayap kanan, ayo. Apa? Apa? Sosial, bagus. Apalagi? Dompet Duafa, banyak betul. Apa yang teman-teman sampaikan semuanya betul, nggak ada yang salah. Sorry, saya sampai jam berapa? 10 ya, oke. Ya, jadi Dompet Duafa itu yang tadi teman-teman sampaikan semuanya betul. Zakat, yayasan, sedekah, kemanusiaan. Ya. Kenapa? Karena Dompet Duafa lahir dari sebuah keprihatinan, sebuah nilai kemanusiaan. Dompet Duafa lahir karena ingin memberikan manfaat. Maka teman-teman nanti kalau mau jadi pengusaha, pastikan niatnya apa? Memberikan manfaat. Memberikan benefit. Bukan mencari profit, bukan. Lagi-lagi mindset. Teman-teman kalau bisnis, kalau jadi pengusaha, fokusnya mencari uang, akan lelah, yakin. Wallahi, capek, lelah. Tapi kalau fokus kita, mindset kita memberikan kebermanfaatan buat umat dan masyarakat, maka insya Allah ketika benefit kita berikan, profit akan mengikuti. Karena pada dasarnya rezeki ini kan semuanya hak prerogatif Allah, kepada siapa dia akan berikan. Ya. Dompet Duafa lahir April 93. Saya mau cerita sedikit bagaimana Dompet Duafa bisa lahir.
April 93, nanti slide-nya bisa di-share ke teman-teman semua oleh panitia. Pak Parni Hadi, inisiator, pendiri, dan juga Ketua Dewan Pembinaan Dompet Duafa Republika hari ini. Singkat cerita, beliau April 93 itu ke Stadion Kidosono di Yogyakarta. Ada orang Jogja di sini? Jogja, tahu ya? Kidosono tahu ya? April 93 beliau promosi koran Republika, karena beliau saat itu menjadi apa? Pemret pertama. Pemimpin redaksi pertama koran Republika. Beliau mempromosikan Republika. Dalam mempromosikan itu beliau mengundang 2 artis, 1 ustadz, 1 artis. Tahu Rhoma Irama? Tahu ya? Kirain gen apa nih? Gen Alfa atau gen apa ini? Nggak tahu Rhoma Irama kan? Raja Dangdut. Dan juga dari sejuta umat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau promosi koran Republika di Stadion Kidosono Yogyakarta April 93. Singkat cerita, acara selesai kemudian makan siang. Makan siang ditemani oleh beberapa orang dari CDP, Korps Dakwah Pedesaan. Korps Dakwah Pedesaan. Ada sebuah diskusi singkat. Mereka menyampaikan bahwa selama ini fokus berdakwah di daerah Gunung Kidul. Karena saat itu banyak isu kristenisasi. Mereka memberdayakan, mereka mengajar ngaji dan sebagainya. Lalu Pak Parni nanya, itu yang jadi dakwah di sana itu, jadi guru, ya, memberdayakan ekonominya, digaji berapa per bulan? Tercetuslah sebuah angka nominal yang sangat memprihatinkan. Hanya diberikan gaji sebesar 6.000 per bulan. Tidak selesai di sana. Dari mana uang yang bisa diberikan kepada mereka? Sumbernya dari mana? Ternyata uang itu bersumber dari anak-anak mahasiswi yang kuliah di Yogyakarta yang menyisihkan uangnya. Menyisihkan uang jajan. Masya Allah. Maka Pak Parni bilang, karena beliau terhenyak, saya kembali ke Jakarta, maka saya akan membuat sesuatu. Ingin memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tidak hanya di Gunung Kidul di Yogyakarta, tapi seluruh Indonesia, bahkan sekarang dunia. Nah, inilah kemudian momentum penyebab kemudian lahirnya nama dompet duafa. Maka pada tanggal 2 Juli 1993 di koran Republika mulai muncul. Ada nggak? Yang sebelumnya kayaknya, next slide. Nah, ini potongan koran Republika Juli 93 muncullah kemudian open donasi. Siapa yang mau menyumbang untuk masyarakat yang hari ini tidak beruntung, duafa, fakir, miskin, dimulai oleh harian umum Republik. Karena Pak Parni sebagai apa? Pemret pertama Republik. Maka namanya sampai dengan sekarang kata Republik tidak dihilangkan. Yayasan Dompet Duafa Republika. Jadi ada sebuah ikatan sejarah, walaupun saya terpisah ya, Republika, Dompet Duafa. Tapi nama Republika tidak pernah dihilangkan karena sebagai sebuah bentuk ikatan sejarah. Nih. Terkumpul berapa? 425.000. Saya mau bilang, saya ingin kaitkan dengan teman-teman kalau nanti berbisnis. Lihat, kalau kita punya niat kebermanfaatan, kalau kita punya niat kemanusiaan, apapun yang kita lakukan, mau bisnis, mau kerja, apapun itu, maka lihat, Dompet Duafa menghimpun di awal 425.000. Tuh ada nama-namanya, kurang lebih ada sekitar 11 nama. Saya tanya, teman-teman tahu hari ini Dompet Duafa bisa menghimpun dana berapa? Ada yang tahu? Dari awal hanya 425.000, ada yang tahu sekarang Dompet Duafa dalam setahun bisa menghimpun dana berapa? Ada yang tahu? Miliaran, berapa miliar? 200 miliar. Yang lain ada? 1 triliun. Yang lain ada? 418 miliar. 418 miliar. Yes. Ya. Coba teman-teman hitung. Dari 425.000 awal mula Dompet Duafa. Tapi karena sebuah nilai, karena sebuah niat, karena sebuah keinginan untuk berbagi, untuk memberikan manfaat, dia bisa menghimpun berapa ribu kali lipat. Hampir 1,5 triliun. Hari ini Dompet Duafa bisa mengemban amanah dari masyarakat.
Pun dengan bisnis teman-teman nanti. Kalau teman-teman punya niat bisnis untuk membuka lapangan kerja, membantu orang-orang yang nganggur, ya, meningkatkan pendapatan mereka yang orang-orang miskin, maka yakinlah kalau niat itu muncul dalam diri teman-teman, nggak perlu takut usahanya bangkrut, nggak perlu gelisah usahanya bubar. Yang akan jaga bisnis teman-teman cuma bukan siapa-siapa lagi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan langsung menjaga. Maka nilai, niat, tujuan teman-teman itu menjadi sebuah sesuatu. Maka wajar kalau kemudian dalam hadis Arba'in, bab tentang niat ini menjadi apa? Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyah. Jadi segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan kalau kita kaji lagi bagaimana kemudian asbabul wurud, ya, bagaimana hadis ini turun ketika Rasulullah kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak para sahabat niat hijrahnya itu, ikut hijrah sama Rasul dari Mekah itu berbeda-beda niat. Ada niatnya karena Allah. Dan karena Rasulullah. Ada niatnya karena, aduh gebetan gua hijrah aja, gua ikut juga hijrah. Ya. Dan niat-niat yang lain. Apa yang dikatakan Rasulullah? Jika engkau berhijrah karena niat yang lain, maka itulah yang cukup engkau dapatkan. Tapi kalau engkau hijrah karena Allah dan karena aku, maka engkau akan dapatkan semuanya. Nah, pentingnya niat, pentingnya mindset itu di sini, teman-teman. Pentingnya mindset dia akan menjadi nasib kita di ujung. Maka perbaiki niat nih. Mumpung teman-teman baru masuk ke Umarusman. Wah, Mister, saya kemarin pengen punya bisnis, pengen punya income triliunan, miliaran. Boleh? Boleh. Tapi sekarang diluruskan sekarang niat. Niatkan membantu orang lain. Niatkan berbakti kepada orang tua. Niatkan membahagiakan orang tua kita, bapak ibu kita. Maka insya Allah teman-teman nggak perlu khawatir tentang rezeki. Ingat, rezeki itu sudah tertakar. Tidak akan pernah tertukar. Siapa yang punya rezeki? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan heran. Nanti kalau di sini suruh birrul walidain, bakti sama orang tua, diminta qiyamul lail, diminta baca Quran, diminta untuk shaum, diminta untuk tilawah Al-Quran. Kan itu menjadi pondasi, benteng buat teman-teman nanti tumbuh. Kalaupun toh nanti sukses, bukan menjadi pengusaha yang kapitalis, tapi menjadi pengusaha yang kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Penyayang, pengasih kepada sesama. Kalaupun teman-teman nanti kemudian menjadi pengusaha yang sukses, dia akan membantu masyarakat. Kalaupun teman-teman menjadi pengusaha yang berkah, maka kekayaannya itu tidak kemudian hanya untuk keluarganya, tapi buat masyarakat semua. Keluarga terdekat, kakek, nenek, ipar, semuanya. Jadi keberkahan itu kemudian terus bertumbuh, mengalir kemana-mana. Jangan sampai teman-teman yang sukses menjadi pengusaha yang, mohon maaf, korupsi, cheating, licik, picik. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, teman-teman lihat dompet duafa. Karena sebuah niat baik dari 425.000 sekarang hampir setengah triliun. Kenapa? Ada niat baik di sana. Ya, boleh next slide. Nah ini milestone dompet duafa, teman-teman bisa baca, ya. Begitu banyak portofolio yang sudah kemudian dihadirkan. Nanti bisa silahkan baca di PPT-nya. Dan tahun ini dompet duafa tepat 2 Juli 2025 berusia 32 tahun. Catur Windu 32 tahun. Kalau Umar Usman berapa tahun? Nah, ya. Karena Umar Usman lahir tahun 2012. Maka teman-teman batch 13. Ya. Boleh next slide? Nah, ini visi misi dompet duafa. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dompet duafa tidak ingin bahwa masyarakat kita itu yang miskin-miskin aja, yang kaya-kaya aja, pengen semuanya merata. Maka hadir apa? Untuk membantu duafa, untuk membantu sesama. Supaya mereka yang tidak beruntung bisa naik juga secara ekonomi, ya. Nilai lembaganya apa? Inspire, integritas, sinergi, ya, profesional, inovatif, responsif. Itu nilai-nilai harus teman-teman miliki sebagai seorang entrepreneur nanti. Harus responsif, yaitu harus profesional. Nggak mungkin dompet duafa dari 425.000 sampai setengah triliun hari ini kalau kemudian tidak dikelola secara profesional.
Apalagi dana yang dititipkan adalah dana masyarakat. Maka perlu sebuah trust, kepercayaan. Nggak mungkin kalau masyarakat nggak percaya bisa sebesar itu. Ya. Dan 3 hal yang hari ini dompet duafa tampilkan. 1, keindonesiaan, kemodernan, dan keislaman. Ya. Dompet duafa modelnya kelihatan. Islamnya sudah pasti. Karena berkaitan dengan zakat sebagai lembaga filantropi Islam. Dan keindonesiaannya harus muncul. Ya, saya sedikit lah. Hari ini saya agak sedikit ini ya. Terhenyak juga. Khususnya bab terkait dengan budaya. Kalau hari ini kenapa kemudian kemarin gampang diprovokasi, kerusuhan hampir 2-3 hari. Ya. Kenapa kemudian hari ini di masyarakat secara sosial kita mudah untuk dikoyak-koyak persatuan kita hanya karena pilpres, hanya karena pileg, perbedaan partai politik. Ini mesti teman-teman pahami nih, khususnya anak zaman sekarang. Karena ada sebuah behavior yang menurut saya cukup mengkhawatirkan. Dan salah satu yang diserang negara kita itu apa? Budaya. Padahal budaya kita coba cek teman-teman. Budaya Indonesia itu harusnya menjadi sebuah fondasi. Misalnya apa? Tenggang rasa. Budaya Indonesia bukan tenggang rasa. Budaya Indonesia. Gotong royong. Budaya Indonesia bukan. Budaya Indonesia. Tapi coba cek teman-teman hari ini. Semua pelan-pelan sudah mulai hilang. Orang-orang Indonesia sudah kayak di luar negeri, individualistik, nggak mau kenal. Ada orang dicopet di angkutan umum, cuek-cuek saja, nggak ada yang bantu. Misal, itu hal yang lumrah. Jadi budaya kita itu betul-betul diserang hari ini. Bahkan tidak hanya dalam konteks budaya habit kebiasaan, tapi budaya kuliner, budaya berpakaian, budaya bahasa. Ya, ada senang pakai harajuku, makanannya topoki apa tuh? Jepang segala macam. Apa kurang enak getuk itu? Apa kurang enak gudeg Jogja gitu? Belum main permainan pecel Madiun enak. Ya. Belum permainan anak-anak, termasuk saya hari ini di rumah. Mobile Legends, Free Fire, Roblox, semuanya pakai handphone. Waktu zaman saya dulu kecil, saya main benteng, saya main galasin, saya main petak umpet, main kelereng, gobak sodor, engkrang, layangan. Dan itu yakinlah sehat dan menyehat. Yakinlah. Sekarang apa? Yang ada sakit. Kecanduan gadget, angkanya tinggi. Masih kecil matanya minus. Ya, coba bayangkan teman-teman. Jadi budaya kita itu diserang. Budaya kita itu diserang dari berbagai macam sudut pandang. Saya punya, mudah-mudahan teman-teman enggak. Karena anak zaman sekarang itu behaviornya apa? Maunya instan. Nih, teman-teman kamu jadi entrepreneur, jangan pernah berpikir instan. Mungkin bisa, tapi nggak lama. Yakinlah. Ya, mager, malas gerak. Itu udah zaman sekarang. Saya punya teman, dia di asosiasi human capital. Ada sebuah angka yang mengkhawatirkan. Dia sampaikan, Pak Asep, anak zaman sekarang, kalau kita bicara IQ, kita bicara tingkat kekepoan mereka, dan kecepatan mereka mengetahui sesuatu, jangan tanya, keren-keren. Tapi ada satu hal yang menjadi minus, kekurangan. Apa? Satu akhlak, kedua apa? Kesehatan. Kenapa? Karena bersumber dari tadi behavior sekarang. Mager. Makan maunya instan. Di luar negeri disebut junk food, tapi di sini kita bangga selfie makan junk food. Ini makanan sampah kan? Tapi anak zaman sekarang tuh bangga makan junk food, selfie segala macam. Di luar negeri itu junk food sebutannya. Tapi di kita malah enggak. Saya terusin ceritanya. Apa yang didapatkan? Dalam sebuah risetnya itu, anak-anak zaman sekarang, namanya Gen Z lah, atau Gen Alpha, atau apapun itu, atau generasi strawberry misalnya, segala macam, usia 25 sampai 35 tahun, sudah punya penyakit degeneratif. Darah tinggi, diabetes,
sebuah penyakit yang biasanya timbul itu di masa-masa lansia. Tapi karena sebuah behavior, sebuah kebiasaan, mager tadi, kalau saya sehat, ya, engrang, benteng, galasin, gerak semua. Sekarang yang gerak apa? Mata sama tangan, jempol. Saya khawatir. Saya ngakali anak saya di rumah supaya dia main keluar, main bola segala macam, itu luar biasa effortnya. Karena semua tersedia dalam sebuah permainan. Nah, teman-teman zaman sekarang hati-hati nih. Masuk teman-teman sendiri. Ya. Di data itu ada. Anak zaman sekarang, mohon maaf, karyawan saya sendiri di Bogor, mohon maaf, gagal ginjal dan sudah wafat. Kebiasaannya apa? Waktu semasa kuliah selalu minum minuman soft drink. Teh pucuk, Coca-Cola, Presti. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau terlalu berlebihan, terlalu keseringan, bahaya. Makanya kata Rasul apa? Makan dan minumlah halal, yes. Tapi selain halal apa? Thayyib. Nah, ini penting nih. Lagi-lagi mindset. Ya. Saya balik ke sini. Ya, balik ke sini. Teman-teman jangan sampai kemudian tadi, ya, mindsetnya dirubah. Mumpung hari pertama di Umar Usman, mindsetnya dirubah. Saya berusaha semaksimal mungkin merubah mindset teman-teman semua. Ya. Apa mindset yang paling utama? Pola pikir yang paling utama. Tadi penting. Next slide boleh? Saya sampai jam 10 soalnya. Oke, lanjut. Nah, program Dompet Duafa banyak banget. Dari mulai tahun 93 sampai sekarang. Kalau boleh dirangkum, ada 5 pilar program. Dari mulai pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan budaya. 5 pilar program ini kemudian hari ini dikelola Dompet Duafa. Dan kebetulan hari ini, saya diberikan amanah menjadi CEO Grid Indonesia untuk mengelola 2 pilar program Dompet Duafa. Apa? Pendidikan dan budaya. Dalam program pendidikan, salah satunya adalah Kampus Bisnis Umar Usman. Yang lain ada Pak Asep? Banyak program pendidikan Dompet Duafa yang lain. Boleh next slide? Nah, nih yang tengah Pak Parni Hadi ini saya ceritakan tadi. Ya, Parni Hadi inisiator dan ketua dewan pembina. Beliau Pemret pertama Republik. Ada yang kenal angkat tangan? Nggak ada. Beda generasi. Ini baby boomer semua. Ya, ini Pak Parni Hadi. Ya, hari ini pembinanya Dompet Duafa ada 4. Ya, selain beliau ketua, ada anggota pembina yang lain. Ada Pak Makmur Maka, ada Pak Bambang Wijoyanto, ex komisioner KPK. Ya, ada yang kenal ya? Ada Pak Yudila Latif. Ini Pak Rahmat Riyadi, beliau ketua dewan pengawas. Anggotanya ada Pak Supriyatna. Yang paling kanan Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, beliau ketua dewan syariah. Ya, nanti bisa dipelajari di PPT masing-masing. Next slide. Nah, ini struktur pengurus. Nah, hari ini pengurusnya ada Pak Ahmad Juwaini, ya, ada Mas Herdi, Mbak Etika, Mbak Tri. Pengurus Yayasan Dompet Duafa Republika. Ya, dan mohon doanya hari ini Pak Ahmad Juwaini dan 4 relawan Dompet Duafa sedang bersama-sama negara-negara lain dalam program Global Sumut Flotilla, ya, bersama-sama negara-negara lain untuk bisa menembus blokade Gaza. Hari ini berarti Tunisia menunggu kapal-kapal yang dari Barcelona, mudah-mudahan besok bisa berangkat langsung ke Gaza dan dimudahkan, dilancarkan membawa bantuan dari masyarakat Indonesia. Lanjut. Nah, ini strukturnya teman-teman, sampaikan tadi bahwa Dompet Duafa mulai tahun kemarin dalam 5 pilar programnya membentuk yayasan-yayasan sebagai sister foundation. Jadi tidak mengelola langsung program sendiri, tapi dibentuk yayasan untuk bisa mengelola program-program 5 pilar tadi. Nah, saya berada di MPP Pendidikan, Grid Indonesia. Ya, nah ada saya, Pak Mulyadi Saputra, Bu Cici Kurniasih. Boleh di next slide? Nah, saya izin sekarang menjelaskan tentang Grid Indonesia. Ya, next slide. Nah, ini kita disebutnya MPP, Mitra Pelaksana Program. Jadi Dompet Duafa fokus ke hal strategis dan fokus penghimpunan. Setelah dana dihimpun kemudian disalurkan kepada setiap MPP, setiap yayasan untuk dibuatkan program, ya, pendidikan dan budaya, gitu ya. Dengan fokusnya apa? Mewujudkan masyarakat adil, beradab, dan sejahtera melalui pendidikan yang memberdayakan. Maka tagline Grid Indonesia itu apa? Empowering Education. Pendidikan di Indonesia harus memberdayakan, bukan memperdaya. Berdaya dan perdaya itu
tipis. Ya. Maka pendidikan di Indonesia harus kembalikan kepada fitrahnya. Fitrah manusia apa? Minimal 3 hal. Head, kepala, otak, akal kita. Ini apa? Heart. Bahwa kita punya hati yang harus di-touch. Dan kita punya apa? Hand. Ketiga ini harus diintervensi dalam program pendidikan kita. Yang hari ini mohon maaf, pendidikan kita terlalu berfokus kepada apa? Nih. Berapa rankingnya? Berapa IPK-nya? Apa prestasinya? Hati-hati. Kita tidak bisa memaksakan setiap orang untuk punya IQ yang bagus. Mungkin IQ-nya kurang, tapi hatinya dia hebat. Tangannya dia kuat, punya keterampilan. Maka insya Allah di setiap program pendidikan kita, ketiga ini diintervensi. Yang tadi saya bilang ada qiyamul lail, tilawah, sedekah, zakat, ya, birrul walidain, mengasah hati kita. Nanti belajar jualan, selling competition, nanti belajar tentang fondasi bisnis, fundamental bisnis. Tiga-tiganya harus di-touch. Jangan terjebak kepada apa? Nah, fokus di ranah kognitif, ini bahayanya. Bukan berarti nggak penting, penting. Tapi yang lainnya mbok tok juga diperhatikan. Kenapa? Fitrah kita sebagai manusia. Nah, kalau 3 itu diintervensi, maka insya Allah pendidikan kita akan memberdayakan. Dan ingat, tujuan pendidikan nasional kita apa? Mendekatkan, menjadikan peserta didik yang paling pertama. Mendekatkan, menjadikan peserta didik menjadi apa? Insan yang bertakwa. Bukan yang pintar, itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1 bertakwa. Punya kedekatan kepada ilahi. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan pendidikan. Jadi kalau teman-teman di sini, ini kayak pesantren, ya mungkin kayak gitu. Tapi ingatlah, kita punya riset, ya, beberapa alumni-alumni kita, kenapa mereka milih Umar Usman? Bukan karena dompet duafa, bukan karena Ipo Santosa. Tapi kira-kira apa? Lingkungannya yang religius. Nah, ini perlu teman-teman kemudian nanti hadirkan. Ya. Boleh next slide? Next slide. Nah, ini ya, kita non partisan, non ormas, non NGO asing, kita independen. Dompet duafa lembaga independen, tidak terkait dengan partai politik apapun. Mister, saya di luar berpolitik, silakan. Tapi kalau dompet duafa, Umar Usman independen dan tidak melarang secara pribadi. Ya, tapi kalau Umar Usman kita independen. Ya, next slide boleh? 15 menit lagi. Nah, ini ya terwujudnya masyarakat adil, beradab dan sejahtera. Mulai pendidikan yang berdayakan. Next slide boleh? Next slide. Oh, nggak bisa. Nah ini programnya banyak kan? Kita mulai ada Bakti Nusa, Ethos ID, Umar Usman Business School, ya, IMZ, Kampus Budi Bakti, Youth Excellence, banyak betul. Hampir kurang lebih 15 sampai 20 program yang hari ini saya kelola. Salah satunya adalah Umar Usman, di mana Mbak Lili sebagai pengelola. Jadi banyak, ada biaya studi segala macam. Lanjut, next slide, dipercepat saja. Nah, saya mau masuk ke Umar Usman. Mudah-mudahan 15 cukup. Ya. Kenapa dulu Umar Usman lahir? Kalau dompet duafa lahir udah jelas kan? Kenapa dompet duafa bisa lahir? Karena ada sebuah keprihatinan, ada sebuah rasa ingin membantu sesama. Yang mudah-mudahan jadi value teman-teman nanti, membantu. Seperti apa yang disampaikan Rasul, khairunas anfa'uhum lin. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, jadikan moto hidup teman-teman semua. Dan saya berusaha untuk itu. Ya, makanya saya senang nomor saya di-share. Saya paling senang kalau bantu orang. Kenapa? Penting. Ada orang mindset bilang gini, kalau gue bantu lu, urusan gue aja belum selesai. Waktu gue habis dong, masa lalu kelar, gue nggak kelar. Salah. Setiap kita memudahkan urusan orang lain dalam hal apapun, maka di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusan kita. Ini penting nih. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita bantu orang lain, urusan kita nggak kelar. Salah. Semakin sering kita membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka disitulah kemudian Allah membantu urusan kita. Nah, 93 dompet duafa. Umar Usman 2013. Ngapain sih dompet duafa bikin kampus? Ini penting nih buat teman-teman. Supaya feel menjadi entrepreneur-nya muncul. Mungkin ada disuruh orang tua kuliah di sini. Nah, mulai diluruskan. Mungkin karena ngisi kekosongan, tahun depan mau ikut
SBMPTN lagi. Nah, ini diluruskan nih. Ya, nih. Teman-teman, jumlah pengusaha di Indonesia ini atau rasio kewirausahaan kita itu, rasio kewirausahaan di Indonesia itu belum nyampe angka 4%, masih 3, waktu dulu Umar Usman lahir awal 2012 akhir 2013, rasio kewirausahaannya berapa nggak? 1,6 tuh. Bayangin. Perlu waktu hampir kurang lebih 12 tahun untuk menaikkan 2%. 1,67 menjadi hampir 4. Sementara di sisi lain, ya, McLaren bilang dari Harvard University, parameter sebuah negara maju, negara berkembang, negara sukses apa? Jumlah entrepreneurnya yang banyak. Amerika udah double digit lah itu, di atas 10 lah. Jepang, Korea, Cina udah angka 8 sampai 10%. Nggak usah jauh-jauh deh, Singapura, Malaysia mereka udah 4, udah 5%. Indonesia di bawah 4%. Dulu 1,67 waktu Umar Usman awal lahir. Maka itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa dompet duafa. Nah, ini baru ada nama Mas Ippo Santosa. Mas Ippo dalam bukunya 7KR menulis bahwa dia ingin bikin sebuah kampus bisnis, melahirkan pengusaha muslim yang dia bisa face to face dengan pengusaha non muslim. Yang hari ini mohon maaf kalau kita bicara pengusaha entrepreneur, suku apa yang paling dominan? Cina. Tapi jangan sampai membuat kita benci, salah. Justru harus membuat kita terpantik untuk kemudian mereka bisa sukses, kenapa kita enggak? Kenapa? Loh, yang dibilang teladan kita Rasulullah SAW, apa profesinya? Sebelum dia angkat menjadi Rasul? Pebisnis, pengusaha. Terlepas waktu awal ketika Khadijah, kerja dulu. Tapi kenapa yang kemudian jadi entrepreneur banyak yang non-muslim? Bahkan yang non-muslim jauh lebih islami daripada kita. Ini otokritik buat kita sebagai seorang muslim. Nah, dompet duafa lahir sepakat dengan Mas Ippo bikin kampus itu apa? Mendekatkan umat Islam kepada entrepreneur. Mendekatkan umat Islam untuk menjadi pengusaha. Nah, ini latar belakang kenapa kalau kemudian Umar Usman itu lahir. Dia ingin mendorong, yuk umat Islam jangan jauh dari entrepreneur. Ya, memang disengaja dijauhkan. Ya, coba bayangkan, saya dulu sekolah, nggak tahu teman-teman sekolah SD masih belajar nggak? Ini Budi, itu Bapak Budi. Bapak Budi pergi bekerja, kenapa nggak berdagang, berusaha? Ibu pergi ke pasar, konsumtif. Itu pola pikir mindset yang dari kecil terngiang-ngiang. Maka orang tua kita lebih bangga kita jadi apa? Pekerja, PNS. Nah, itu mindset yang harus pelan-pelan kita rubah. Kita dekatkan umat ini kepada entrepreneur. Menjadi pengusaha yang luar biasa pahalanya. Bisa membantu orang lain. Nah, mindset harus teman-teman muncul. Nah, masuk Umar Usman, nah tujuannya iya. Untuk membangkitkan umat ini menjadi pengusaha. Ini latar belakang kenapa kemudian Umar Usman lahir. Ini sebelah kanan saya, kanan pojok ya, bawah namanya, ada yang tahu? Suhartoni. Nah, kebetulan berasal dari kampungnya sama dengan saya di Kuningan. Dulu dia dipecat dari Jababeka, Cikarang, MM 2000 ya namanya itu. Baca buku Mas Ippo, ikut di Umar Usman, ya jalur beasiswa kalau nggak salah waktu itu. Ya, sekarang punya brand Brogai, teman-teman cek di IG-nya Brogai, karyawannya luar biasa. Ini belakang tuh karyawannya tuh, gila. Pak email aja nggak tahu apa itu email segala macam dulu waktu awal di Umar Usman. Dia batch 4 kalau nggak salah, atau batch 2 lupa saya. Karyawannya di belakang. Setiap saya pulang kampung saya nangis, Masya Allah. Anak Umar Usman bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Karyawannya ratusan. Lihat belakang konveksi. Brandnya Brogai di IG, teman-teman coba cek silahkan. Ya. Kalau kampus ada donasi segala macam paling depan, berikan support. Nah, ini ingin saya teman-teman kemudian menjadi apa? Agen-agen kebaikan di masyarakat. Memberikan kebermanfaatan buat masyarakat. Ya, orang tua kita, kakak kita, adik kita, ya paman kita, bibi kita, tetangga kita. Nah, itu yang kita kemudian inginkan. Ya, next slide boleh? Nah, bayangkan dari 10 orang terkaya di Indonesia, berapa yang muslim? Ada yang tahu? Berapa yang pribumi? Ya. Tuh.
Cuman satu, Pak Hairul Tanjung. Yang Muslim pribumi, sisanya. Tapi bukan berarti kita harus benci, bukan. Ini menjadi apa? Penyemangat, pembangkit buat kita. Jadi wajar kalau secara ekonomi, secara politik, semuanya diombang-ambingkan kita. Yang 20% itu menginfluence, mempengaruhi yang 80%. Secara ekonomi mereka yang menguasai. Ya bahasanya kan oligarki, kapitalisme segala macam lah. Teman-teman silahkan. Ini fakta, teman-teman. Nah, saya berharap namun 15-20 tahun ke depan mungkin ada 2 bahkan yang 5 muslim lah. Dari 5 muslim 2-3 orang lulusan Umar Usman. Amin. Hingga teman-teman menjadi tulang punggung ekonomi umat ke depan. Ya, Mister kecil. Ya wajar. Nggak ada yang langsung gede. Dompet duafa aja dari 0,5 triliun sekarang dia mulai pas 25.000 kok. Teman-teman jangan pernah berkecil hati. Maka gedekan passionnya, niatnya. Maka insya Allah Allah akan bersamai kita. Kan dia tahu niat kita untuk apa berbisnis, ya, berusaha. Next slide boleh? Next slide, lanjut. Oke, apalagi ini? Ada yang tahu siapa di depan? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelahnya lagi siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang banyak itu siapa? Wali Oh, kurang apa coba? Rasulullah memberikan contoh mereka adalah pedagang sukses, pebisnis sukses, entrepreneur hebat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Nggak mungkin NU bisa sebesar sekarang kalau tidak dikelola dengan mindset filantrop, benar. Dengan mindset entrepreneur. Nggak mungkin Muhammadiyah kayak sekarang, punya ribuan rumah sakit, sekolah, kampus, kalau tidak dikelola dengan mindset entrepreneur. Ya. Cuman kan kita ngebahasnya dia sebagai kiai terus. Sebagai entrepreneurnya nggak pernah digali. Jadi kalau kita bicara Islam, entrepreneur itu kayaknya minder gitu. Tapi ketemunya nanti dengan Chinese itu. Minder. Padahal nenek moyang kita nih, teladan-teladan kita itu semuanya muslim sejati. Rasulullah yang Michael Hart dalam bukunya menjadi orang pertama yang paling berpengaruh di dunia. Nah kita kenapa nggak ngikutin dia? Kita cuman bersolawat, cuman ya Rasulullah teladan kita. Tapi kalau saya tanya, coba angkat tangan yang pernah menghatamkan Sirah Nabawiyah. Coba angkat tangan. Tuh, siapa teladan Rasulullah? Tapi ditanya anaknya siapa? Nggak tahu. Berapa istrinya? Nggak tahu. Kapan meninggalnya? Nggak tahu. Kapan lahirnya? Nggak tahu. Saran saya, coba selesaikan Sirah Nabawiyah. Di situ banyak tersimpan, banyak hikmah, banyak pelajaran buat teman-teman semua. Untuk nanti menghadapi hidup ke depan. Pelajari deh sekarang. Seriusan. Ya. Pak, saya wah tebal, males. Banyak kok yang sekarang udah kayak novel bahasa-bahasa sirah itu. Pak ribet Pak, nonton YouTube. Banyak ustadz yang mengupas tentang Sirah Nabawiyah kok. Hari ini episode berapa gitu. Banyak kok yang lengkap di YouTube itu. Monggo silahkan. Tapi pesan saya, selesaikan, khatamkan teman-teman Sirah Nabawiyah. Di situ banyak tersimpan, banyak hikmah, banyak pelajaran. Untuk modal teman-teman menghadapi tantangan ke depan. Boleh next slide? Ya. Kurang apa lagi kita menjadi entrepreneur? Next slide boleh? Nah ini sejarah tadi saya sampaikan sedikit ya. Mas Ipo dengan dompet duafa ketemu kemudian membuat sebuah yayasan pendidikan Umar Usman atau Grid Indonesia. Lanjut. Lanjut. Mas Ipo kapan ngisi? Oh belum tahu. Oke. Ini global vision kita. Ingat teman-teman. Kita punya spesifik vision. Visi yang spesifik punya visi yang global. Nah global visinya apa? Saya pengen teman-teman masuk ke Umar Usman tujuannya apa? Nih. Berjumpa sama Allah dan Rasulullah di surga. Pastikan itu. Pastikan itu. Menjadi entrepreneur itu wasilah. Cara. Gimana bisa ketemu sama Allah sama Rasulullah di surga. Pastikan itu. Kalau teman-teman punya global vision ini, ya bisnis mau curang, tar dulu. Kayaknya nggak mungkin gue nganterin ketemu sama Allah sama Rasulullah. Gue mau cheat, mau bohong, tar dulu. Kenapa? Global visionnya ini. Nggak mungkin kita ketemu Allah sama Rasulullah kalau kemudian kita ngelakuin hal yang tidak baik. Ya. Nyogok, nyuap. Enggak. Kenapa? Tujuan akhir gue ini. Gue pengen ketemu sama Allah Rasulullah di surga, bukan di neraka. Ya. Ini harus terinternalisasi nih dalam kepala teman-teman semua. Boleh next slide? Nanti diperdalam sama teman-teman di Umar Usman kalau ini. Nah ini spesifiknya baru.
Kita mengkira teman-teman semua masuk sini menjadi apa? Entrepreneur yang berkarakter. Karakternya nggak perlu saya jelasin, udah kebayang. Paling simpel ngambil dari sifat Rasulullah, staff atau fas, sidik, tablik, amanah, fatona. Ya, lanjut. Next slide. Ini lanjut saja. Next slide. Nah, tadi saya bilang kan, fas, fatona, amanah, sidik, tablik. Nih, ini Michael Hart yang saya bilang. Kenapa teman-teman perlu menjadi apa? Menghatamkan apa? Sirah Nabawi. Iya. Karena kalau teman-teman masuk ke Marusman, ada istilah namanya prophetic society entrepreneur. Kita ingin menjadikan teman-teman pengusaha. Pengusaha seperti apa? Prophetic. Memiliki sifat-sifat kenabian. Yang sidik, tablik, amanah, fatona. Karakternya oke. Tekno apa? Teknologi. Ya, harus melek teknologi. Ya, jangan gaptek. Apalagi sekarang. Luar biasa. Saya aja ngeh ngikutin perkembangan zaman sekarang. Mungkin anak saya yang SMA lebih jago daripada saya ketimbang saya. Ya, udah pakai AI lagi sekarang segala macam gitu ya. Anak saya yang SD lebih jago daripada saya kalau bicara teknologi. Nah, teman-teman juga sama. Menjadi entrepreneur yang harus meletek. Lanjut. Pas jam 10. Nah, terakhir. Kayak terakhir nih ya. Oke. Ini perlu teman-teman luruskan. Profit dan benefit. Ingat, jangan pernah berpikir mencari profit. Walaupun yes, realistis kita ya nyari untung lah bisnis itu. Yes, saya sepakat. Tapi kedepankan bahwa kita ingin memberikan benefit, kebermanfaatan. Kenapa? Kalau yakin teman-teman bisa memberikan kebermanfaatan, profit itu akan mengikuti. Tapi kalau teman-teman fokusnya ke profit, untung, cuan, segala macam, ingat, pasti lelah, pasti capek. Karena dunia dikejar sampai kapanpun tidak akan pernah ada ujungnya. Ya, saya selalu ibaratkan teman-teman makan kuaci. Tahu kuaci? Enak nggak? Enak. Gurih nggak? Gurih. Gurih-gurihnya. Tapi saya tanya, kenyang nggak? Enggak. Pegel nggak? Iya. Pegelnya iya, kenyangnya enggak. Nah itu. Ibarat kalau kita mengejar dunia. Maka depankan benefit. Maka profit akan mengikuti kekayaan sama keberkahan. Jangan pernah mencari kekayaan. Cari keberkahan. Maka insya Allah kekayaan akan kita dapatkan. Karena Allah tuh akan suka menitipkan hartanya tuh pada orang-orang yang Kenapa? Karena akan ngalir. Kalau orang yang beriman yang memegang hartanya itu, nggak berhenti di situ, akan dialirkan terus hartanya kepada yang membutuhkan, ya, kepada yang memerlukan. Maka Allah senang. Nah, sebaik-baik harta, hadis riwayat Muslim, sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang beriman. Ya, dikasih banyak, nggak kebanyakan, nggak mubazir. Dikasih sedikit, dia cukup. Kenapa? Dia punya karakter qanaah. Ya. Apalagi pekerjaan pengabdian. Teman-teman kalau nanti kerja dimanapun, profesi kita ini profesi gua entrepreneur kerja capek. Tapi kalau mengabdi, jadi jangan kalau donasi hamba Allah, tapi nggak pernah kita merasa menjadi Abdullah gitu. Maka inilah pengabdian kita di dunia. Jadikan dunia ini menjadi wasilah kita kemudian apa? Mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Maka teman-teman akan punya hati yang lapang, ya, hati yang luas ketika melaksanakan apapun aktivitas kita. Yang keempat, lakukan segalanya aktivitas yang kita lakukan dengan apa? Keikhlasan. Jangan atas dasar terpaksaan. Maka insya Allah, ya, kalau teman-teman melakukan apa yang saya share, apa yang saya sampaikan, maka insya Allah teman-teman akan jadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang kemudian kaya, berkah, berlimpah, memberikan manfaat kepada siapapun, khususnya keluarga kita tersendiri yang paling dekat. Dan insya Allah, harta kekayaan yang kita miliki itu akan menjadi saksi nanti, ya, di alam kubur, di yaumil hisab, memastikan bahwa kita layak untuk bertemu dengan Allah dan Rasulullah di surga. Next slide, kayaknya selesai ya? Masih ada? Terakhir. Nah, just do it. Semua orang tidak dapat mengubah masa lalunya.
tapi setiap orang berkesempatan mengubah masa depannya. Bisnis yang bagus itu yang apa? Yang action, yang dilakukan. Bukan yang cuma ngomong doang, wacana doang. Lakuin aja dari hal yang paling mudah. 3M kalau kata Agim. Mulai hal yang paling kecil, yang paling mudah, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri kita sendiri. Baik teman-teman, itu mungkin saya sampaikan. Mohon izin lebih berapa menit. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada mau sharing, diskusi, chat, saya silakan tanya ke panitia. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Al-haqqu min rabbik, fartakunanna minal mumtarin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto salam dulu kita Pak Asep. Ya. Pak Asep, kita foto bersama dulu. Boleh, boleh. Boleh dari teman-teman mau foto bersama dulu. Atau gini fotonya. Silakan ke depan. Kita mau foto bersama dulu sama Pak Asep. Boleh berdiri, teman-teman yang lain merapat, 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 merapat. Oke. Yuk, berdiri yuk. Wah, udah ada yang muat-muat. Perlu ice breaking. Iya. Boleh merapat dulu. Yang perempuan kelihatan. Kelihatan nggak? Atau yang depan ini. Nah, Berdiri, ya, teman-teman ya. nggak apa-apa. Ya, perempuannya biar kelihatan. Lagi, merapat, merapat. Maju ke depan. Terus, nggak kelihatan ya di ujung. Gitu. Yes. Oke, sip. 1, 2, 3. Saya tiga bebasnya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak Siap. kepada Pak Asep yang sudah Semuanya. satu manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman. Nanti